Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Milania dari kelas TI 3B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan tugas latihan dari job sheet 7, yaitu job sheet tentang desain logika ETL kompleks menggunakan ESDT atau SQL Server Data Tools. Jadi, dalam tugas latihan ini terdapat 4 tugasnya. Yang pertama itu kita harus mengekspor data dari tabel DB karyawan di database Toko Barokah ke dalam file CSV. Boleh menggunakan sintaks SQL atau export import wizard. Di sini saya menggunakan export atau import wizard ya. Jadi yang pertama itu kita buka SSMS ya dulu. Lalu kita menuju ke database Toko Barokah. Jadi di sini saya sudah merangkum semua step dari tugas-tugas latihan, tinggal kita eksekusi bareng-bareng. Jadi yang pertama kita klik database Toko Barokah, klik kanan, lalu kita pilih task, lalu kita pilih export data. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita nextkan saja. Lalu pada choose a data source, kita pilih data source-nya ini diubah menjadi SQL Server Native Client 11.0. Jangan lupa database yang di sini yaitu Toko Barokah. Kita next. Kemudian pada choose a destination, itu kita destination-nya pilih ke flat file destination. Lalu di sini kita file namanya itu kita browse saja. Jangan lupa ini diganti menjadi formatan .csv ya. Kita namakan bebas. Saya ingin menaruh di dalam job sheet 7. Di sini saya beri nama ya, saya beri nama lot karyawan di dalam job sheet 7 dengan formatan .csv. Lalu kita open, maka akan jadi seperti ini, dan kemudian kita nextkan saja. Lalu pada spesifikasi table, pada specific table copy or query, pilih copy data from one or more tables or view. Kita pilih yang atas, lalu kita kasih next. Kemudian pada configure flat file destination, itu kita pilih DBO karyawan ya. Ini kan masih DB barang. Kita pilih ke DBO karyawan. Kemudian kita edit mapping terlebih dahulu ya. Kita cek dulu. Lalu jika sudah seperti ini, maka kita oke. Lalu kita next saja. Kemudian di save and run package ini centang save SSIS package dan pilih file system. Kita centang ini, lalu di sini kita pilih file system. Ya. Lalu kita next. Nah, di sini kita berikan nama sesuai keinginan, apa saja itu terserah. Saya beri nama dan ini saya pindahkan ke dalam sini ya. Ini dia akan mempunyai formatan .dtx. Kita save, dan habis itu jika sudah, lalu kita klik finish. Lalu kita klik finish. Kita tunggu beberapa waktu.
Nah, dan ini hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita lihat dulu di job C7. Maka di job C7 itu ada file baru, di mana itu ada file load karyawan dengan formatan tadi CSV dan load karyawan dengan formatan DTXX. Lanjut saja, kita close. Oke, langkah 1 kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat package SSIS untuk mengimport data file CSV pada soal nomor 1 ke tabel DIN karyawan di database Toko Barokah DW. Langkahnya seperti apa? Jadi, yang pertama itu kita buka database Toko Barokah DW di SSMS. Kita buka SSMS-nya ini, lalu kita klik database Toko Barokah DW, kemudian kita klik kanan, seperti biasa tadi, kita ke tax, habis itu kita ke import data. Maka akan muncul jendela seperti ini, lalu kita next-kan, dan di sini seperti kayak tadi itu, data source-nya ini kita ubah menjadi flat file source sekarang. Lalu di sini untuk file name, klik browse, lalu pilih file CSV yang baru saja diekspor dari database Toko Barokah. Jadi kita tadi kan udah nge-export ini file karyawan. Jadi kita tujukan pada file tersebut. Ini filenya. Lalu dia akan otomatis. Kemudian kita next saja. Dan pada choose data search kita langsung next-kan saja. Oke, untuk pada jendela choose a destination itu kita pilih SQL Server Native Client 11. Ini. Lalu kita next. Kemudian pada select source table and views kita pilih ini, pilih table ini diganti menjadi DIM karyawan dan kita edit mappings. Kemudian pada review data type, pada review data type klik next saja. Oh, kita udah seperti ini. Kemudian ini kita pakai OK, kita pakai. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik next. Ini kita langsung saja klik next. Dan ini kita pilih ini, save SSIS package dan file system. Kemudian kita next. Dan kita memberikan nama ini. Ini kita bikin saja ya di folder baru. Nah, seperti ini. Lalu kita finish. Oke, seperti ini. Ya, ini kita sudah selesai menjalankan step 2 dari tugas latihan. Kita cek aja. Di dalam new folder ini terdapat load karyawan dengan tipe ini ya, SSIS tadi. Selanjutnya kita masuk ke tugas 3, yaitu
eksekusilah package pada nomor 2 pada SSDT dan tunjukkan hasil eksekusinya. Jadi, kita pertama itu buka SSDT-nya dulu. Nah, pada Solution Explorer ini, sama seperti percobaan pada Jobsit ya, di Jobsit 7 ini tadi yang di atas, cuma bedanya sekarang kita pakai load karyawan. Nah, jadi pada SS Package, kita klik kanan, kemudian kita klik Add Existing Package, kemudian pada Package Location itu kita pilih file system ya, dan package path-nya itu kita arahkan ke yang tadi udah kita buat, langkah 2 tadi itu. Kita open saja lalu kita oke. Nah, maka akan muncul load karyawan di sini. Lalu kita klik 2 kali saja. Dan kita klik 2 kali pada data flow text 1 ini. Kemudian seperti ini. Nah, kita jangan run dulu sebelumnya. Karena kita mau ngecek ya. Apakah data karyawan itu masih ada atau belum ya? Kita cek dulu ya. Kita buka di SSMS. Kita menggunakan database. Jangan lupa kita menggunakan database ini ya, Toko Barokah DW. Yang pertama itu sebentar. Kita cek dulu apakah data karyawan di tabel dim karyawan ini ada. Kita blok, lalu kita execute. Nah, ini menunjukkan bahwa di tabel dim karyawan ini masih terdapat data, yaitu sebanyak 35 kolom. Nah, kemudian kita hapus terlebih dahulu data yang ada di sini. Kita eksekusikan sintaks hapus ini. Kita blok dan execute. Oh, sorry, nggak pakai tanda bintang kalau untuk delete ya. Kita eksekusikan, lalu berhasil, dan kita cek kembali apakah data di tabel dim karyawan ini benar-benar sudah hilang. Nah, sekarang sudah hilang dan kosong ya, karena tadi kita sudah menghapusnya. Kemudian kita mencoba memasukkan data tersebut kembali menggunakan SSDT, yaitu dengan cara kita langsung klik start saja di sini. Oke. Kita tunggu beberapa saat, kemudian di sini ada informasi yaitu sukses. Kita cek kembali di SSMS tadi, apakah dalam tabel karyawan ini sudah ada datanya kembali. Kita tinggal blok saja dan execute, dan ya, datanya sudah terisi kembali seperti tadi ya. Tuh. Oke. Itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas latihan yang ada di Jobsit 7. Karena dalam Jobsit 7 ini pada tugas keempat yaitu mendokumentasikan langkah-langkah pada tugas nomor 1, 2, dan 3 ke sebuah video dengan tampilan wajah Anda dan tambahkan kesimpulan mengenai praktikum yang Anda lakukan pada akhir dokumentasi. Kumpulkan masing-masing dosen pengampu. Oke. Berarti untuk 1, 2, dan 3 itu sudah selesai. Saya jelaskan tadi di dalam video ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu dengan menggunakan tools SSDT ini, kita bisa membuat package SSIS tadi atau file yang berbentuk .dtsx itu yang kompleks, seperti mengambil data dari beberapa data source yang itu dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh
export atau import wizard, maka untuk bisa menjalankan package SSIS tersebut itu dengan dengan SSDT, kita harus membuat pada SSMS terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu. Dan sama-sama saja, yaitu menambahkan data pada database sebelumnya ke data warehouse. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.